Sufi sering sekali melakukan perbuatan seperti menyembah kubur, memohon kepada orang yang sudah mati, mengamalkan amalan-amalan yang berbau kepada bid'ah dan syirik, percaya kepada hal-hal yang berbau mistik dan masih banyak hal lagi. Maka timbullah sebuah pertanyaan yang cukup sangat menarik di sini teman-teman sekalian. Jika seorang sufi mengimami kita dalam sholat berjamaah, apakah sah sholat kita yang menjadi makmumnya? Maka teman-teman sekalian, menarik sekali untuk kita membahasnya lebih mendalam pada pertemuan kali ini. Dan jangan ragu untuk terus menyaksikan video ini hingga selesai agar kita sama-sama menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang hukum sholat berjamaah di belakang sufi. Amalan, ucapan maupun keyakinan yang khusus dilakukan oleh sufia tidak ada asalnya, baik itu di dalam kitabullah ataupun sunnah nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ada yang termasuk ke dalam bid'ah kekufuran dan ada yang termasuk ke dalam bid'ah yang tidak mengkafirkan. Kalau imamnya itu termasuk pelaku bid'ah kekufuran, maka jangan sholat di belakangnya dan tidak ada karomah. Kalau termasuk bid'ah yang tidak mengkafirkan, maka diperbolehkan sholat di belakangnya. Dan yang lainnya dari kalangan Ahlussunnah tidak diragukan itu lebih utama. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, kalau saya berada di desa di mana imamnya dari kalangan sufi tidak bersedekap tangannya dalam sholat, tidak menaruh kedua lututnya sebelum kedua tangannya waktu sujud, apakah diperbolehkan saya sholat bersamanya? Maka Syekh Abdul Aziz bin Baz menjawab, kalau dikenal dengan ketauhidan dan bukan pelaku kesyirikan, cuma sedikit ketidaktahuan atau terpengaruh sufi, akan tetapi mentauhidkan dan menyembah Allah saja, tidak menyembah syekh-syekhnya atau makhluk lainnya seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan lainnya. Kalau sekadar tidak bersedekap kedua tangannya dalam sholat, maka itu tidak menghalangi sholat di belakangnya. Karena ini termasuk perkara sunnah dan bukan perkara wajib, yaitu menjadikan tangan kanan di atas tangan kiri dari pergelangan dan tangannya di atas dada waktu berdiri dalam sholat. Siapa yang menjulurkan tidak mengapa, sholatnya sah. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah juga pernah ditanya tentang apa hukum sholat di belakang orang yang pergi ke kuburan orang soleh untuk meminta berkah dan membaca Quran di maulid dan lainnya dengan diupah atas hal itu. Maka beliau menjawab, ini perlu diperinci. Kalau cuma sekedar merayakan maulid bukan melakukan kesyirikan, maka dia pelaku bid'ah. Selayaknya jangan dijadikan sebagai imam. Berdasarkan hadis sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, jauhi sesuatu yang baru dalam agama, karena semua yang baru dalam agama itu adalah bid'ah, dan semua bid'ah itu sesat. Hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 3991. Merayakan maulid termasuk ke dalam kategori bid'ah. Sementara kalau dia berdoa dan meminta bantuan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia atau jin atau makhluk lainnya, seraya dia mengatakan, ya Rasulullah, tolonglah diriku, atau tolonglah sembuhkan penyakitku, atau mengatakan, ya Sayyidi Husain, atau ya Sayyidi Badawi, atau kepada mayat-mayat lainnya, atau sesuatu yang tak bernyawa seperti patung, dan meminta bantuan, maka ini termasuk musyrik, pelaku kesyirikan, syirik akbar. Jangan sholat di belakangnya dan tidak sah keimamannya. Sementara kalau terjerumus ke dalam bid'ah seperti menghadiri maulid akan tetapi tidak melakukan kesyirikan, atau membaca Quran di kuburan, atau sholat di sisinya dan tidak melakukan kesyirikan, maka dia telah melakukan bid'ah dalam agama. Hendaknya diberi pelajaran dan diarahkan kepada kebaikan. Sementara sholatnya sah kalau tidak dilakukan di kuburan. Sementara kalau sholat di kuburan tidak sah. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Muttafaqun alaihi. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, keyakinan bahwasanya para wali dan orang salih dapat memberi manfaat dan mudarat dengan sendirinya atau memberikan kesembuhan
kepada orang sakit atau menghilangkan kesulitan. Sebagaimana yang diyakini para penyembah kuburan terhadap beberapa kuburan, ini semua adalah syirik akbar. Pelakunya telah keluar dari Islam dikarenakan mereka telah beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang dapat menguasai madarat dan manfaat, juga melapangkan kesempitan, serta juga menunaikan segala kebutuhan seorang hamba kecuali Allah Ta'ala semata. Tidak ada suatu pun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dapat menguasai hal-hal di atas. Keyakinan bahwa orang-orang yang telah wafat, yang telah dikuburkan dapat memberikan manfaat dan madarat, bahkan walaupun keyakinan tersebut diarahkan kepada orang yang masih hidup, bahwa mereka mampu melakukan sesuatu yang sejatinya hanya dimampui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, seperti memberikan kesembuhan kepada orang yang sakit, mendatangkan rezeki, dan menolak mengarah bahaya, maka semua keyakinan tersebut termasuk ke dalam syirik akbar. Itu semua merupakan bentuk bergantungnya hati dan tawakal, bahkan penyerahan ibadah-ibadah yang agung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga imam yang berkeyakinan sebagaimana yang telah kita sebutkan di atas, selama masih di atas keyakinan tersebut, bukan termasuk orang Islam. Keimamannya pun tidak sah disebabkan ia adalah seorang musyrik yang berbuat kesyirikan akbar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka teman-teman sekalian, dapat diambil sebuah kesimpulan, jika sufi tersebut memiliki keyakinan dan melakukan perbuatan kekufuran seperti meminta tolong kepada penghuni kubur dan perbuatan syirik lainnya, jangan sholat berjamaah dengannya. Namun jika hanya sebatas berbuat bid'ah, maka hal ini tidak mengapa. Maka ia masih di dalam kategori muslim, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Shalih Fauzan di atas. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.